Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat selalu, bebas dari penyakit, selalu belajar, dan belajar. Pertemuan kali ini Pak Agus akan memberikan materi terkait dengan kecepatan. Ya, kita fokus pada materi kecepatan. Oke. Kalau kalian sudah mengenal apa itu kecepatan dan kelajuan, nah sekarang pertanyaannya Pak Agus adalah perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Kalau kecepatan adalah besaran vektor, kalau kelajuan adalah besaran skalar. Ya, itu sudah sering sekali Pak Agus berikan konsep-konsepnya terkait dengan kecepatan dan kelajuan. Pada pertemuan video kali ini, Pak Agus akan membicarakan tentang detail kecepatan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ikuti tutorial Pak Agus. Oke. Di dalam kecepatan, ya, kecepatan itu disimbolkan dengan V. Simbolnya V ya. Nah, di sini ada tanda panah di atas, itu menandakan bahwa kecepatan adalah besaran vektor. Ya. Kemudian di dalam kecepatan kalian nanti akan mengenal satu kecepatan rata-rata atau disimbolkan V rata-rata sama dengan delta S per delta T. Jadi di sini Pak Agus memberikan tanda di situ adalah segitiga, ya. Artinya adalah delta, ya, delta S per delta T. Ini kalau kita uraikan lagi lebih lanjut, jadi S2 dikurangi S1, artinya posisi akhir dikurangi posisi awal, kemudian T2 min T1. Jadi ada perubahan waktu, ya, bedanya itu. Kemudian kalau kalian sudah saya jelaskan terkait dengan ini adalah kecepatan rata-rata, kemudian yang kedua, kecepatan sesaat. Apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan di mana pada saat itu namanya kecepatan sesaat. Kalau saya contohkan ini spidol, ya, spidol berjalan. Dalam perjalanannya dia perubahan waktu, ya, 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya. Jadi kalau ditanyakan apa itu kecepatan sesaat pada saat T 3 detik, nah ini saya contohkan. Berapa kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 3 detik? Kalau saya contohkan spidol, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, pada saat 3 detik ini berapa kecepatan? Ini namanya kecepatan sesaat. Kecepatan saat itu pada T sama dengan 3 detik. Ya. Kalau kita bertanya lagi, apa bedanya dengan kecepatan rata-rata? Kalau kecepatan rata-rata mulai berangkat dari 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, berarti di sini adalah S pada 4 detik dikurangi S pada awal 1 detik. Ini delta S-nya, S2 min S1, T2 min T1. Bisa dipahami? Beda, ya? Kalau sekarang kita ulangi lagi untuk kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat simbolnya adalah ini V sesaat, begitu. Di sini kalau diistilahkan dalam rumus fisika, ini adalah fungsi diferensial perpindahan ds per dt. Jadi diferensial persamaan S itu bersama perpindahan terhadap perubahan waktu. Ingat, ya, ini variabelnya yang digunakan adalah variabel T atau variabel waktu. Kemudian kalian nanti akan mengenal bahwa ini sama dengan fungsi limit. Nah, limit delta S per delta T mendekati 0. Artinya perubahan delta T mendekati 0 adalah T2 min T1 sama dengan 0. Paham maksudnya, ya? Jadi sangat limit sekali kecepatan pada saat itu, ya. Oke, saya lanjutkan. Bahwa fungsi limit nanti ini tidak akan dijelaskan lebih dalam, ya, terkait dengan fungsi limit. Nanti ada materi sendiri, ya, saya kembangkan. Nah, sekarang yang perlu kalian pahami adalah ini, fungsi diferensial terhadap S-nya.
Nanti kalian akan Pak Gus kenalkan bagaimana untuk cara mendiferensialkan persamaan S. Misalkan ya, kalau kita masukkan dalam rumus D per dt, nah ini kalau S-nya itu saya misalkan A T pangkat B. Ini ya, berarti A ini konstannya di depannya T, B ini adalah pangkatnya T. Ini variabelnya yang didiferensialkan terhadap T ya. Sama dengan caranya bagaimana Pak Gus ini? Ini berarti B kali A T B min 1. Ini adalah persamaannya untuk menghitung fungsi diferensial. Oke, untuk lebih jelasnya Pak Gus akan memberikan contoh ya bagaimana kita nanti mencari persamaan kecepatan dari persamaan perpindahan. Oke, ikuti tutorialnya. Baiklah, ini saya hapus dulu ya. Saya kembangkan lagi nanti untuk persamaan kecepatan sesaat. Oke. Kalau misalkan di soal itu kita punya persamaan S sama dengan 2T kuadrat plus 2T plus 1 misalkan. Ya. Dari persamaan perpindahan ini nanti ditanyakan berapakah kecepatan sesaat pada saat T sama dengan 2 detik misalkan. Berapakah besar kecepatan sesaatnya? Apa langkah kita? Ya, V sesaat. Ingat tadi persamaannya di dalam D persamaan S terhadap dt. Diferensialkan persamaan S terhadap T, berarti bisa kalian tulis di sini 2T kuadrat plus 2T plus 1 didiferensialkan terhadap T atau diturunkan terhadap T. Persamaan kalian bisa memperhatikan rumus yang tadi Pak Gus berikan. Di sini nanti akan muncul persamaan V saat dari sini. Berarti 2 kali 2 T 2 min 1 ditambah. Ini berarti pangkat 1 ya T-nya ya. Berarti 1 kali 2 T 1 min 1 kemudian plus. Nah ini tidak ada T-nya. Artinya berarti T pangkat 0. Ini ya, semua bilangan pangkat 0 hasilnya adalah 1. Ingat ya. Berarti di sini kalau kita turunkan ya hasilnya akan 0. Kenapa? Karena 0 kali bilangan berapapun hasilnya akan 0. Oke, saya lanjutkan. Di sini nanti kita punya persamaan 4T plus 2. T pangkat 0 berarti 1. Ini adalah persamaan kecepatan sesaat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ini sangat mudah sekali. Jadi Pak Gus hanya memberikan konsep ini terkait dengan kecepatan sesaat. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Nanti bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang berada di LKS kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.